Setelah kepergian keluarga Mengsu, Tang San tidaklah menunda waktu, serta langsung bertindak secara nekat menyerap cincin roh laba-laba berwajah manusia, sehingga mengharuskan seluruh anggota melakukan penjagaan selama proses berlangsung. Merasakan fluktuasi kekuatan roh cukup besar, membuat seluruh anggota sempat panik. Hanya saja mereka tidaklah bisa melakukan apapun, serta hanya bisa menunggu dan berharap Tang San mampu melewatinya. Di tempat lain, Master yang saat ini masihlah berada di Akademi Noding terlihat mendapatkan sebuah surat dari Flander yang mengundangnya untuk berkunjung ke Akademi Shrek. Terlebih lagi, saat ini Tang San sedang melakukan misi ke hutan Stardo. Sementara itu, setelah mendapatkan cincin roh ketiga dari Erming, Xiao Wu terlihat bergegas meninggalkan pusat hutan Stardo untuk segera kembali menemui Tang San. Di waktu yang sama, kakek Mengsu mengutarakan kekagumannya kepada Tang San yang memiliki bakat luar biasa Edon. Hanya saja sangat disayangkan, mereka gagal merekrut Tang San bergabung dengan keluarga Naga Mengsu. Meskipun Yiran sendiri juga tertarik dengan Tang San, serta sangatlah jarang bisa menemukan lelaki seperti itu. Namun nenek Chow Tianxi yang meminta mereka mengesampingkan masalah ini. Pasalnya hal yang terpenting segera menemukan cincin roh ketiga untuk Yiran. Sementara itu, ketika seluruh anggota masih terlihat panik dengan kondisi King Tang San, mereka tiba-tiba saja merasakan pergerakan mendekat, yang ternyata hal itu disebabkan oleh kedatangan Xiao Wu. Melihat Tang San diselimuti fluktuasi sangat kuat, jelas saja membuat Xiao Wu kemanikan. Sementara guru Zhou Wuji mencoba menenangkan suasana dan mengatakan Tang San sedang melakukan penyerapan cincin roh ketiganya. Meskipun hal itu benar, tapi menurut Xiao Wu proses penyerapan cincin roh seharusnya tidak serumit ini. Terlebih lagi ketika dia melihat mayat laba-laba berwajah manusia, Xiao Wu langsung bisa menebak kultivasinya berada di usia 4000 tahun, sehingga sudah melebihi batas cincin roh ketiga yang seharusnya hanya berusia 2000 tahun. Meskipun guru Zhou Wuji sendiri cukup terkejut dan akhirnya mengerti kenapa Tang San berada dalam situasi hidup dan mati, tapi sebagai seorang guru, dia lantas mencoba untuk meminta mereka mempercayai kemampuan Tang San, serta bertanya bagaimana Xiao Wu bisa melarikan diri dari kera raksasa. Demi menutupi identitasnya, Xiao Wu lantas mengatakan dia tidak tahu secara rinci apa yang telah terjadi. Hanya saja ketika Erming membawanya, tiba-tiba saja ada suara banteng mengamuk, sehingga Erming langsung melemparkan dirinya dan melarikan diri. Secara bersama dengan hal itu, Xiao Wu tanpa sengaja menembus level 30 dan menemukan binatang roh 1000 tahun yang sedang sekarat, sehingga dia segera membunuhnya dan menyerap cincin rohnya. Itulah alasannya kembali mendapatkan kekuatan dan bisa pergi mencari keberadaan mereka. Singkat cerita, dengan tekad pantang menyerah untuk menyelamatkan Xiao Wu, Tang San pada akhirnya berhasil melewati masa krisis menekan kekuatan cincin roh laba-laba berwajah manusia. Hanya saja ketika prosesnya benar-benar akan segera selesai, Tang San tiba-tiba saja mengeluarkan 8 kaki laba-laba dari punggungnya. Nah, kaki laba-laba tersebut memiliki nama tulang roh eksternal, menjadi tulang roh pertama King Tang San, bahkan menjadikan Tang San orang kedua di benua Doulo yang memiliki tulang roh eksternal. Sedangkan orang pertama adalah Bibi Dong alias ketua Istana Wuhun.
Keadaan Tang San yang tiba-tiba saja kembali mengalami masa sulit, sontak saja menjadi kepanikan seluruh anggota. Tapi mereka tetaplah tidak bisa melakukan apapun selain menunggu hasil dari prosesnya. Sementara itu di dunia spiritual, Tang San terlihat kembali mengingat masa lalunya saat masih menjadi anggota Sekte Tang di kehidupan masa lalunya. Nah, Tang San dulunya merupakan seorang bocah yang diadopsi oleh leluhur Sekte Tang bernama Tang Lan, serta menjadikannya sebagai murid luar sekte, sehingga dia dilarang mempelajari teknik rahasia sekte seperti murid dalam. Bahkan ketika dia memiliki kejeniusan, mampu menciptakan senjata rahasia, tindakannya justru tidak dihargai oleh murid dalam, membuatnya selalu saja menjadi bahan bulian dan hinaan. Sampai akhirnya demi meningkatkan kemampuannya, Tang San secara nekat menerobos ke dalam ruangan rahasia Sekte Tang. 唐门秘籍，永不外传，永世不得进入内门。喂，办完了。可唐门秘籍。 Dengan berbagai teknik dan kejeniusannya, Tang San pada akhirnya berhasil menerobos ke dalam ruangan serta menemukan gulungan rahasia Sekte Tang. Hanya saja dia tiba-tiba dikejutkan dengan leluhur Tang Lan, tidak lain orang yang telah mengadopsinya. Meskipun Tang San sempat meminta maaf dan siap mendapatkan hukuman atas tindakannya, namun Tang Lan justru bersikap sebaliknya, bahkan mengakui bakat Tang San jauh lebih hebat dari murid asli Sekte Tang, serta berniat memberikan seluruh teknik dan gulungan rahasia kepadanya. Tang Lan menjelaskan, Sekte Tang dulunya merupakan sekte terkuat. Hanya saja karena kesombongan para generasi baru, Sekte Tang semakin lama semakin menurun. Terlebih lagi, dengan bakat yang semakin berkurang, beberapa teknik rahasia seringkali tidak mampu dipelajari dan hanya menjadi sebuah legenda. Dengan alasan tersebut, Tang Lan sangat yakin dengan kemampuan Tang San, maka Sekte Tang pastilah akan kembali ke puncak kejayaan. Namun sayangnya pasca kepergian Tang Lan, serta Tang San berhasil mempelajari semua teknik rahasia, ketua sekte dan para tetua justru salah paham dan menganggapnya sebagai pengkhianat yang telah menerobos ruangan rahasia. Itulah sebabnya Tang San harus mengakhiri hidupnya dan bereinkarnasi ke benua Doulo. 他也只能你自己走了，海也走了。 Setelah mengingat hal tersebut dan tekad pantang menyerah, Tang San pada akhirnya berhasil melalui seluruh proses penyerapan. Hanya saja dikarenakan tulang roh eksternal sangatlah langka, semua anggota telah kebingungan dengan hal tersebut. Bahkan Tang San yang tidak mengetahui hal ini juga tidak bisa menjawab kebingungan tersebut, serta hanya mencoba untuk mengendalikan tulang roh miliknya. Singkatnya, ketika mereka ingin segera kembali ke akademi, rombongan laba-laba berwajah manusia tiba-tiba saja menunjukkan diri, di mana mereka merupakan anak dari laba-laba berwajah manusia yang sebelumnya Tang San bunuh. Dikarenakan kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya, serta jumlah musuh terlalu banyak, Tang San pada akhirnya memberikan senjata rahasia kepada seluruh anggotanya. Di akhir pertarungan, ketika Tang San tanpa sadar melepaskan tulang rohnya, hal itu seketika membuat kelompok laba-laba kena mental merasakan auranya.
sehingga membuat mereka langsung melarikan diri. Menyadari senjata rahasia sangatlah berguna, membuat seluruh anggota seketika tertarik, sehingga Tang San berjanji akan memberikan mereka satu set senjata rahasia setelah mereka kembali ke Akademi Shrek nantinya. 此地不宜久留，我们尽快离开。 Di tempat lain, Tang Hao terlihat sedang mengingat masa lalunya di lokasi kematian Ahin, di mana saat itu dirinya dan sang istri bersama Tang San Bayi sedang melarikan diri dari kejaran anggota Aula Wuhun. Di momen ini, Tang Hao yang notabene masihlah seorang dolo 8 cincin roh harus menghadapi gempuran dua orang Feng Hao Dolo. Mereka adalah hantu Dolo Gumai dan Krisan Dolo Yuguan. 精锐反流侠。 Meskipun sempat terdesak, namun mengandalkan kekuatan luar biasa Edun dan menggunakan raw pelindung nomor 1 di benua saat ini, Tang Hao pada akhirnya berhasil melindungi Ahin dan anaknya dari serangan kedua Feng Hao Dolo musuh. Sayangnya, ketika mereka berencana meninggalkan lembah tersebut, sosok pemimpin Aula Wuhun yang diketahui bernama Xian Sunji sekaligus memiliki raw pelindung Dewi Malaikat menunjukkan diri, sehingga mengharuskan Tang Hao menyembunyikan keberadaan Ahin, sementara dirinya berniat melakukan baku hantam. Di akhir baku hantam, ketika Tang Hao berniat mengakhiri duel baku hantam, Gumei dan Yuguan ternyata memiliki teknik fusi roh penghenti waktu, sehingga membuat keadaan seketika berbalik total. Ketika Tang Hao berada di ujung kematiannya, Ahin pada akhirnya menunjukkan diri. Namun hal itu langsung memancing seluruh anggota Aula Wuhun mengepung mereka. Menyadari tidaklah memiliki kesempatan melarikan diri, Ahin yang notabene adalah evolusi binatang roh, lantas berniat mengorbankan hidupnya menjadi cincin roh ke-9 Tang Hao, serta menjadikannya sebagai rumput biru perak dengan kultivasi awal. 永别了，我的爱人。 Pasca kepergian Ahin, Tang Hao pada akhirnya menuruti perintah istrinya untuk selalu menjaga Tang San. Bahkan di masa saat ini, Ahin telah berusia 12 tahun sejak kematiannya, serta ditanam ulang oleh Tang Hao di hutan matahari terbenam. Itulah tujuan Tang Hao meninggalkan Tang San demi menjaga perkembangan Ahin di tempat ini. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan panjang, Tang San dan seluruh anggotanya pada akhirnya kembali ke Akademi Shrek. Singkat cerita, Guru Zhou langsung menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami di hutan Stardo. Bahkan dia merasa heran dengan ucapan Xiao Wu mengenai suara teriakan kerbau yang sanggup membuat kera raksasa ketakutan. Tidak lama ketika mereka lagi kebingungan, Xiu Xiaogang tiba-tiba mengatakan kalau yang mereka maksud kemungkinan suara banteng Sancabiro.
Jelas saja melihat orang tiba-tiba nongol, bikin guru Zouji terkejut. Flander kemudian memperkenalkannya, di mana Yu Xiaogang adalah teman lamanya. Dia juga merupakan guru pribadi Tangsan, biasa dipanggil dengan sebutan Grandmaster. Master melanjutkan, banteng sanca biru adalah binatang roh yang lebih kuat dari kera raksasa. Jika kera raksasa disebut sebagai raja hutan, maka sanca banteng biru adalah kaisarnya. Diceritakan, pernah ada seorang Master Feng Hao Dolo memasuki pusat hutan Stardo untuk menantang kera raksasa bertarung. Namun setelah sampai di tengah hutan yang terdapat sebuah danau tenang dan bersiap untuk melakukan pertarungan dengan kera raksasa, dia justru dikejutkan dengan kemunculan seekor banteng raksasa bertubuh naga. Memiliki aura sangat kuat hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan yang lebih menakutkan, binatang itu mengerti bahasa manusia yang dikenal dengan sebutan banteng sanca biru alias Daming. Penjelasan Grandmaster tersebut membuat Guru Zhou dan Flander benar-benar sangat terkejut. Tapi untungnya seluruh murid bisa selamat dari insiden bertemu dengan kera raksasa. Di sisi lain, Tangsan yang sedang melamun memikirkan pinjol seolah-olah berilusi kembali ke dunia masa lalunya dan bertemu dengan ingatan masa lalunya yang sangat setia kepada Sekte Tang, sehingga membuatnya semakin bertekad untuk membangun ulang Sekte Tang di kehidupannya saat ini. 建立属于我的唐门，我们共同的愿望，勇敢地走出一条属于自己的路。 Keesokan harinya, Flander membawa Master untuk dia perkenalkan kepada seluruh murid. Ya jelas saja melihat gurunya sudah ada di akademi membuat Tangsan dan Xiaowu sangatlah bahagia. Flander mengatakan jika Master akan menjadi guru pembimbing mereka mulai saat ini. Tapi sayangnya di tengah acara itu, tulang roh eksternal Tangsan tiba-tiba saja lepas kendali dan menyerang seluruh anggota akademi. Bahkan membuat Ma Hongjun terkena efek racun dari tulang roh tersebut. Mengetahui jika tulang roh Tangsan mengandung sebuah racun, Master segera meminta Flander untuk membawa Ma Hongjun ke ruangan, sedangkan dirinya akan mencoba menenangkan Tangsan, serta memintanya untuk menarik kembali tulang roh tersebut ke dalam tubuhnya. Meskipun awalnya sulit, tapi di bawah bimbingan Grandmaster, Tangsan akhirnya mampu untuk mengendalikannya. Beberapa saat kemudian, Master membawa Tangsan ke ruangan dan memintanya untuk menghilangkan racun dari tubuh Ma Hongjun. Meskipun Tangsan sedikit ragu untuk melakukannya, tapi Master kembali meyakinkan Tangsan jika dia pasti bisa melakukan seperti dia menarik kembali tulang roh tersebut ke dalam tubuhnya. Master juga meminta Tangsan untuk tidak memikirkan hal lain yang bisa mengganggu konsentrasinya. Pasalnya jika dia tidak bertindak cepat, maka racun itu akan masuk ke dalam jantung Ma Hongjun bahkan mencabut nyawanya. Akhirnya dengan keyakinan yang diberikan gurunya, Tangsan memberanikan diri untuk menarik racun dari tubuh Ma Hongjun. 心随意念，记住，这并不插入马红军的伤口。 Beberapa saat kemudian, Master mengajak Tangsan untuk berbicara empat mata. Meskipun Master sangat terkejut mengetahui muridnya sudah menerobos level 30 setelah kembali dari hutan Stardo, tapi dia juga telat kesal karena Tangsan mengambil keputusan untuk menyerap cincin roh di luar batas kemampuannya. Pasalnya laba-laba berwajah manusia dikatakan sangat berbahaya dan bisa saja mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, dikarenakan Tangsan adalah satu-satunya muridnya, dia meminta Tangsan untuk tidak mengulangi tindakannya.
Selain itu juga, Master meminta Tangsan untuk tidak selalu terbawa oleh perasaannya. Meskipun perasaan bisa menjadi kelebihan seorang Master Roh, namun perasaan juga bisa menjadi kelemahan terbesarnya. Nah, kan kata Mimin juga apa? Jangan main perasaan ya guys ya. Setelah memberikan ceramah no jutsu kepada Tangsan, dia meminta muridnya tersebut untuk menunjukkan kekuatan dari cincin roh ketiga yang baru saja dia peroleh. Meskipun rumput biru peraknya menjadi lebih tipis, namun memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan jejak yang ditinggalkan memiliki efek racun yang mematikan. Meskipun Tangsan telah mengambil resiko besar untuk menyerap cincin roh di atas kultivasinya, namun sisi baiknya dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Meskipun begitu, Master tetap meminta Tangsan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian Tangsan menunjukkan kemampuan dari cincin roh ketiga yang berupa jaring laba-laba beracun. Keesokan harinya, Tangsan telah pergi ke kota untuk mencari pandai besi terbaik demi menciptakan beberapa senjata rahasia Sekte Tang. Selain dia bisa berikan kepada rekan-rekannya, beberapa senjata itu juga bisa dia gunakan untuk mengulang kejayaan Sekte Tang di benua Doulo. Tidak lama, Tangsan tiba di sebuah toko pandai besi. 大老板，你们看我们锻造的兵器，那可是我们这里数一数二的锻造手法。你们看我， Pada awalnya, salah satu pegawai meminta Tangsan untuk mengatakan keperluannya kepadanya. Tapi setelah dia melihat desain yang sangatlah rumit, dia segera memberikannya kepada pemilik pandai besi. Tapi sama saja si ketua pandai besi juga kelihatan bingung dengan desain tersebut, serta meminta Tangsan untuk menjelaskan benda apa yang ingin dia buat. Tapi Tangsan menolak untuk memberitahunya dan hanya meminta membuat benda sesuai dengan apa yang ada di gambar tersebut dengan bahan besi murni. Nah, dikarenakan harga besi itu tidaklah murah, si ketua pandai besi meminta Tangsan memanggil pemimpinnya untuk berdiskusi. Namun menyadari jika pemilik toko adalah seorang Master Roh, Tangsan lantas mengajaknya untuk berbicara empat mata. Mendengarkan hal itu, pemilik pandai besi langsung membawa Tangsan ke sebuah ruangan. Sambil berjalan, Tangsan juga mengamati seluruh pekerja yang terlihat memiliki keterampilan luar biasa, sehingga menandakan jika tempat ini memiliki kualitas cukup baik. Bahkan dua saudara kembar Tihu dan Tilong yang pernah dia kalahkan di arena roh juga terlihat ada di tempat tersebut. Setelah sampai di ruangan, mereka langsung membicarakan bisnis yang akan mereka lakukan, di mana Tangsan menawarkan uang awal 100 koin emas untuk satu set senjata. Jika kualitasnya bagus, kerjasama mereka akan terus berlanjut. Meskipun tawaran yang Tangsan bilang cukuplah bagus, namun si pemilik toko masih meminta Tangsan untuk memberikan jaminan. Nah, dikarenakan Tangsan adalah seorang Master Roh, dia memintanya untuk menunjukkan token miliknya. Pada awalnya, si pemilik toko sempat meragukan Tangsan. Pasalnya di token itu tertulis jika roh pelindung Tangsan adalah rumput biru perak yang tidak berguna. Tapi setelah dia melihatnya dengan detail, dia dikejutkan jika Tangsan terdaftar dengan level 29 dalam waktu 3 tahun. Kemudian Tangsan menunjukkan cincin rohnya dan menjelaskan di mana dirinya sebenarnya sudah level 30 dan memiliki 3 cincin roh. Tidak lama, si kembar Upin Ipin tiba-tiba memasuki ruangan karena mengetahui jika ayahnya akan mendapatkan proyek yang besar. Bahkan mereka juga dikejutkan jika Tangsan berada di ruangan ayahnya. Si kembar lalu menjelaskan, Tangsan adalah salah satu orang yang mengalahkan mereka. Bahkan dia juga telah menyelamatkan hidup mereka ketika rekan satu timnya nyaris membunuhnya. Mendengarkan hal itu, seketika membuat pandangan pemilik toko berubah drastis. Bahkan dia meminta maaf karena telah meragukan kemampuan Tangsan.
serta langsung menyetujui kerja sama mereka. Singkat cerita, ketika Tang San berada di sebuah bukit, dia dikejutkan dengan kemunculan Xiao Wu yang menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Tang San mengatakan jika dia sedang memikirkan dirinya dan ayahnya. Ya, jelas aja ucapan Tang San itu seketika membuat Xiao Wu salah tingkah. Tang San juga berjanji kepada Xiao Wu akan terus melindunginya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Ya, jelas saja ucapan Tang San barusan makin bikin Xiao Wu kelepak-kelepak kayak bebek kepanasan. Tapi sayangnya, ketika mereka nyaris terhasut oleh godaan syaiton untuk melupakan iman dan ketakwaan, suara Oscar dan Ning Rongrong seketika menghancurkan momen tersebut. Waduh. Malam harinya, Flounder mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan mereka mendapatkan cincin Rodiotan Stardo, sekaligus merupakan pesta terakhir sebelum mereka melakukan latihan di bawah bimbingan Grandmaster. Pagi harinya, latihan pertama para murid bersama Master akhirnya dimulai. Dikarenakan Daimu Bai memiliki level 37 dan tertinggi dari anggota yang lainnya, Master memberikan tugas kepadanya untuk mengalahkan satu persatu anggota lainnya. Dan lawan pertamanya adalah Tang San. Hanya saja Master melarang Tang San menggunakan teknik roh ketiga dan juga senjata rahasianya. Ucapan Grandmaster tersebut membuat Daimu Bai protes dan beranggapan jika peraturan tersebut sangat tidak adil. Pasalnya, kenapa Tang San harus membatasi tekniknya? Merasa ucapannya dibantah, Grandmaster pada akhirnya mengizinkan mereka bertarung dengan menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Di awal pertarungan, Tang San langsung menggunakan teknik roh pertama dan keduanya untuk membatasi gerakan Daimu Bai. Meskipun Mu Bai berhasil meloloskan diri dengan mudah, namun tujuan Tang San yang sebenarnya adalah mengulur waktu untuk melepaskan teknik roh ketiganya, sehingga bisa dikatakan jika Tang San sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan. Lagi-lagi, Daimu Bai meremehkan Tang San, bahkan sangat percaya diri bisa melepaskan diri dari teknik tersebut. Tapi sayangnya, teknik ketiga Tang San kembali bermunculan, bahkan membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, jaring tersebut mengandung racun yang mematikan, dan akhirnya pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Tang San. Kemudian Tang San segera menyerap kembali racun dari tubuh Daimu Bai. Master juga menjelaskan, sebagai seorang Master tipe penyerang depan, Master tipe pengendali adalah kelemahan terbesarnya. Dan cara terbaik untuk menghadapi Master tipe kontrol adalah tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menguasai pertandingan, serta menjaga jarak. Master juga mempertegas, meskipun di dunia ini tidak ada seorang Master yang sempurna, tapi mereka bisa memiliki sebuah tim yang sempurna untuk menutupi kekurangan mereka satu sama lain. Kemudian Master meminta Oscar dan Ma Hongjun bekerja sama menghadapi Daimu Bai. Di awal pertandingan, Daimu Bai terlihat berhasil ditekan oleh Ma Hongjun, bahkan memaksanya untuk menggunakan kemampuan ketiganya. Tapi sayangnya semua serangan yang dilancarkan oleh Daimu Bai mampu dihindari oleh Ma Hongjun. Terlebih lagi di pihaknya terdapat Oscar yang terus-menerus memberikan sosis pemulihan serta sosis terbang, sehingga tidak akan menguntungkan bagi Daimu Bai jika terus melakukan pertarungan dalam jangka waktu yang panjang. Di tengah pertarungan, Master juga meminta Xiao Wu untuk berlatih tanding dengan Tang San untuk melihat teknik ketiga milik Xiao Wu. Sayangnya, baru saja dimulai, Tang San langsung terperangkap oleh kemampuan hipnotis Xiao Wu,
sehingga memaksanya menggunakan kemampuan ketiganya. Tapi siapa sangka hal itu mudah dihindari Xiaowu. Pasalnya diketahui jika kemampuan ketiga Xiaowu adalah sebuah teknik teleportasi. Tapi untungnya ketika Xiaowu nyaris memenangkan pertandingan, Tang San segera menggunakan teknik jaring laba-laba untuk mengikat mereka berdua. Tidak lama, melihat jalannya pertandingan para muridnya yang terlihat kacau alias berantakan, Master segera menghentikannya. Di momen ini, Dai Mubai tiba-tiba saja protes dan mengatakan kalau pertandingan barusan sangatlah tidak adil, di mana dia sudah kehabisan kekuatan roh, tapi masih harus menghadapi Ma Hongjun dan Oscar. Master mengatakan, dalam medan perang musuh tidak akan menunggunya dalam kondisi terbaik. Terlebih lagi sudah mengetahui jika Oscar adalah master tipe dukungan, lalu kenapa dia hanya fokus menyerang Ma Hongjun? Ya jelas aja ucapan master ini nggak bisa dibantah lagi oleh Dai Mubai. Sementara Ma Hongjun dikatakan tidak memiliki respek untuk melindungi Oscar dan hanya fokus menyerang Dai Mubai, di mana jika Mubai adalah musuh, maka sudah dipastikan nyawa Oscar akan melayang. Pasalnya di medan perang, seorang master tipe support pasti akan menjadi incaran utama, yang artinya pertarungan mereka bertiga sangatlah berantakan. Sedangkan Tang San justru meremehkan kemampuan Xiaowu sampai dia berhasil masuk ke jebakan kemampuan hipnotisnya. Yang pasalnya jika Tang San sebagai master tipe kontrol mampu dikendalikan oleh musuh, hal itu akan berdampak buruk bagi rekan satu timnya. Sementara itu, meskipun kemampuan ketiga Xiaowu dikatakan adalah kemampuan teleportasi yang sangatlah langka, dan jika dikombinasikan dengan kelunturan tubuh akan menjadi teknik yang mematikan, namun kelemahan Xiaowu sangatlah percaya diri mampu untuk mengalahkan musuh, sehingga membuatnya lengah dengan serangan kejutan Tang San. Singkatnya, dikarenakan mereka semua melakukan kesalahan fatal dalam latihan kali ini, Master memutuskan untuk memberikan mereka sebuah hukuman. Master menjelaskan, di depan gerbang sudah dia siapkan tumpukan batu, di mana mereka harus membawanya keliling kota Souto sebanyak 10 kali sebelum makan siang. Namun dikarenakan kesalahan Tang San yang paling parah, dia memintanya untuk lari sebanyak 20 kali. Master juga mengingatkan, karena mereka adalah satu tim, maka jika ada salah satu di antara mereka yang belum menyelesaikan hukuman, tidak ada satupun di antara mereka yang boleh makan. Bahkan Jujing dan Rongrong yang tidak ikut bertanding pun ikut menerima hukuman. 看来这大师也不算太不近人情。小五、朱青、小奥次之，我慕白、胖子，珠筐里的石头最大，老师还是区别对待的。原来大师是有备而来。哦。 Melihat hal itu, Flounder sempat menganggap jika Master telah memberikan hukuman yang berlebihan. Namun Master mengatakan hal tersebut dia lakukan untuk melihat seberapa besar kedekatan di antara para murid. Wadidaw, selain kita diperlihatkan bagaimana Tang San mendapatkan cincin roh ketiga dan mendapatkan tulang roh eksternalnya, kita juga diperlihatkan sedikit kisah masa lalu Tang Hao. Bahkan ada cerita awal mula bagaimana Tang San bisa mendapatkan teknik rahasia Sekte Tang. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Friendzone undur diri mau lanjut rebahan santuy dulu. See you and bye.